Selamat datang di Friday Class Homeschooling Kak Seto Surabaya. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dan bahagia selalu ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Kak Firda di kegiatan Friday Class. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kerajinan nih, yang mana hari ini kerajinan kita sangat spesial karena kita memanfaatkan salah satu bahan daur ulang. Apa itu? Nah, apalagi kalau bukan tutup botol. Nah, kira-kira kita akan sulap tutup botol menjadi apa ya hari ini ya? Hari ini kita akan membuat tempat tisu tutup botol, yang mana yang pasti kita memanfaatkan tutup botol dan beberapa bahan yang mungkin pasti bisa dengan mudah adik-adik dapatkan di rumah nih. Oke, sudah penasaran kan? Kalau begitu langsung aja kita ke alat dan bahannya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan langsung aja ya ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat tempat tisu tutup botol. Nah, yang pertama apa nih Kak? Nah, kakak sudah pernah membagikan ya 2 plastik tutup botol nih. Nah, adik-adik akan memanfaatkan semua tutup botol yang sudah pernah kakak berikan. Nah, ini semuanya digunakan ya adik-adik ya. Yang kedua, kita juga membutuhkan kardus. Nah, lingkaran kardus ini ukurannya berapa Kak? Ukurannya adalah diameternya 16 cm. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita memotong kardus terlebih dahulu ya dengan penggaris tentunya. Kemudian adik-adik bisa mengukur sebesar 16 cm seperti ini. Kemudian setelah adik-adik tarik garis, baru adik-adik temukan titik tengahnya dan membulat atau membuat bulatannya menggunakan jangka. Begitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik butuh 2 buah papan kardus dengan diameter 16 cm. Oke, nah untuk titik tengahnya sendiri gimana Kak? Nah, untuk tengahnya ini akan kita gunakan sebagai tempat keluarnya tisunya nanti ya adik-adik ya. Jadi untuk diameternya ini, yang tengah ini adalah 5 cm. Jadi setelah kalian membuat dengan seperti ini, kalian ambil 5 cm di bagian tengah ya, dari titik awal yang kita gunakan sebagai tanda. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ukurannya kurang lebih 5 cm. Kemudian setelah menemukan titik tengahnya, kita bulatkan menggunakan jangka dan adik-adik gunting. Atau adik-adik bisa menggunakan cutter ya, supaya lebih mudah. Oke, selanjutnya kita membutuhkan kain flanel ya adik-adik ya. Ini karena tutup botol yang kakak gunakan berwarna kuning dan hijau. Jadinya kakak membutuhkan 2 warna, atau adik-adik boleh kok menggunakan 1 warna aja, tergantung kreativitas kalian. Nah, ukurannya 2 ya adik-adik ya. Jadi ukuran yang pas sebesar 16 dengan diameter 16 cm. Yang satunya dia melebihi ya adik-adik ya. Terserah adik-adik mau menggunakan berapa sentimeter. Pokoknya ini melebihi karena nanti akan kita lipat seperti ini. Begitu ya. Masing-masing 2 buah. Atau kalau kalian menggunakan 1 warna berarti membutuhkan 4. 2 besar dan 2 yang kecil. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita membutuhkan gunting. Kita juga membutuhkan cutter nih supaya lebih mudah kan. Kemudian kita membutuhkan velcro. Nah, velcro ini adalah seperti karekan ya adik-adik ya, atau perekat. Kalian bisa membelinya di toko jahit ya adik-adik ya. Nah, kalian bilang aja perekat gitu ya. Jadi perekat warna putih. Kemudian kita juga membutuhkan jangka nih untuk membuat permukaan lingkaran. Kita juga membutuhkan pita renda. Nah, ini bebas ya adik-adik ya, opsional karena ini sebagai hiasan aja. Kakak menggunakan renda putih. Kemudian kakak nanti juga akan menambahkan aksesoris atau manik-manik bunga sesuai dengan kreativitas kakak. Nah, tergantung ya adik-adik, silahkan nih mau menggunakan kancing baju atau barangkali hiasan yang lain yang adik-adik miliki di rumah.
Oke, itu aja ya adik-adik ya untuk alat dan bahannya. Sudah semuanya ya, pastinya kayaknya udah gampang banget ya. Oh ya, yang terakhir adalah jarum pentul ya adik-adik ya. Ini kita gunakan sebagai apa? Sebagai nanti supaya velcro-nya nggak bergerak aja. Jadi ini cukup digunakan untuk sementara aja. Jarum juga boleh ya, seadanya adik-adik di rumah. Oke, kalau gitu langkah selanjutnya kita akan ke cara pembuatannya. Baik adik-adik, kita akan langsung ke langkah yang pertama ya. Nah, Kak Fida akan menyiapkan kardus yang sudah Kak Fida jelaskan tadi ya. Kemudian Kak Fida juga menyiapkan kain flanel. Nah, ini akan Kak Fida tempel di sini ya adik-adik ya, seperti ini ya. Oke, kita siapkan dulu lem tembak. Adik-adik tidak harus menggunakan lem tembak ya. Jadi bebas mau menggunakan lem apa aja, seperti lem uhu atau lem putih ya, kayaknya bisa juga untuk digunakan. Tapi yang memiliki daya rekat yang cukup kuat ya, itu adalah lem tembak. Kemudian kita potong-potong tepiannya seperti ini ya, supaya memudahkan dalam perekatan. Oke, nah adik-adik yang menggunakan lem tembak, tolong hati-hati ya adik-adik ya, pelan-pelan aja. Tidak usah terburu-buru karena rawan banget ya untuk terkena lem nih. Jadi mungkin untuk adik-adik SD barangkali bisa didampingi oleh orang tua ya. Nah, kita tutup nih permukaan kardusnya seperti ini sampai semua kain flanel yang kita potong itu bisa menutupi seluruhnya. Oke, selanjutnya kita akan tutup seperti ini ya, supaya terlihat lebih rapi nih adik-adik. Nah, ini kan masih kurang rapi ya, jadi nanti akan kita tutup seperti ini. Kalau misalkan kurang rapet ya, atau belum tertutup secara sempurna, nah kita bisa merekatkan lagi ya sedikit-sedikit di bagian tepi permukaan kardus yang biasanya terbuka ya adik-adik ya. Nah, pelan-pelan aja sambil menunggu semua yang sudah kita lem ini kering. Nah, kemudian kita ulangi langkah tersebut pada permukaan kardus yang lain. Nah, karena kita membuat dua ya adik-adik ya. Kita potong-potong lagi tepiannya seperti langkah yang tadi. Kemudian, nah kita ulangi ya adik-adik ya. Jadi kita akan menempelkan bagian yang sudah kita potong tadi ke permukaan kardus. Baik, nah ini sudah selesai ya adik-adik ya. Sekarang untuk bagian tengahnya kita lubangi ya.
kita harus memotong nih, kita harus memotong bagian yang tengah ini supaya sesuai dengan bentuknya ya adik-adik ya. Kemudian nanti kita akan tutup seperti ini. Baik, nah ini karena ada lubang di bagian tengah ya adik-adik ya, jadi nanti kita akan gunting juga nih untuk bagian belakangnya. Tapi mungkin kita akan menggambar terlebih dahulu ya, supaya nanti kita langsung bisa menggunting dari sebelum kita menempel. Baik, jadi seperti ini ya adik-adik ya. Jadi tinggal nanti kita rapikan aja. Barangkali ada beberapa bagian yang terbuka. Atau kalau misalkan nih kurang simetris atau misalkan kurang tepat nih sama bentuk awalnya, nah mungkin bisa kita rapikan dengan cara menggunting bagian tepiannya. Baik, langkah selanjutnya. Nah, sebentar ya, kita rapikan dulu, ada beberapa bagian yang terbuka. Baik, langkah selanjutnya, nah kita siapkan ya permukaan yang paling bawah nih dari tutup botol, tutup tisu yang sudah kita balut dengan kain flanel. Kemudian kita pasang tutup botol yang sudah kita sediakan ya adik-adik ya, dengan cara selang-seling ya warnanya ya. Jadi warnanya jika kalian menggunakan dua warna berarti saling bersilangan atau saling bergantian. Baik, nah ini nggak apa-apa ya adik-adik ya, ketika misalkan barangkali nih ada permukaan yang ternyata tidak cukup ya tutupnya ya. Nah nggak apa-apa, kita taruh aja di bagian atasnya. Kemudian kita ulangi untuk tingkatan selanjutnya. Jadi nanti kita akan buat bersusun ke atas ya adik-adik ya. Baik adik-adik, nah ini ya adik-adik ya, tutup-tutup botol berwarna hijau dan kuning nih yang sudah Kak Fuda susun secara bersilangan. Nah kurang lebihnya nanti akan ada 9 susun ya adik-adik ya, sesuai dengan ukuran tisu roll yang biasanya. Nah
cara menghitungnya gimana Kak? Ya udah, berarti tinggal ditumpuk aja menjadi 9 susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu ya. Jadi disesuaikan dengan ukuran tisu yang kalian miliki. Oke, nah untuk bagian tengahnya pastikan tetap berbentuk bulat ya adik-adik ya. Jadi supaya tisunya nanti bisa masuk. Meskipun bulatnya mungkin tidak terlalu sempurna, nggak masalah ya. Yang penting nanti bisa kita gunakan sebagai tempat tisu. Oke, nah kemudian pastikan untuk tutup-tutup yang sudah tersusun ini semuanya sudah rekat ya adik-adik ya. Barangkali bisa kalian cek sekali lagi nih untuk beberapa bagian atau beberapa tutup yang kurang rekat, jadi mungkin bisa ditambahkan di tepi-tepiannya ini dengan menggunakan lem, gitu ya, supaya semakin kokoh nih. Baik, langkah selanjutnya, nah kita sudah mau ke langkah yang terakhir ya adik-adik ya. Kita pasang dulu tutupnya. Kita membutuhkan velcro ya adik-adik ya, velcro atau perekat. Nah ini sudah kakak potong nih menjadi bagian yang tidak terlalu besar juga. Jadi disesuaikan nanti dengan ukuran tutupnya. Nah nanti akan kakak pasang seperti ini. Kalau misalkan adik mau menggunakan 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4 boleh ya, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah ini kakak menggunakan 2 dulu aja ya. Kemudian kita juga lem bagian atasnya supaya nanti merekat pada tutup yang sudah kita siapkan. Kita tunggu kering sebentar ya dengan kita. Sambil mungkin bisa kita cek apakah sudah tertutup dengan sempurna. Ternyata udah rekat ya adik-adik ya. Selanjutnya kita tinggal memberikan hiasan nih pada tempat tisu kita yang sudah kita siapkan. Adik-adik bebas ya, bisa mungkin memberikan renda atau mungkin bisa memberikan beberapa ornamen ataupun hiasan yang mungkin adik-adik inginkan dan yang adik-adik miliki di rumah. Baik, nah ini sudah kita beri renda ya adik-adik ya. Jadi fungsi dari renda ini juga supaya tutupnya terlihat lebih rapi ya, karena tadi kan terlihat potongannya. Nah karena sudah tertutup renda nih, jadinya terlihat lebih rapi dan juga cantik. Nah selanjutnya, nah supaya lebih bagus ya, supaya lebih cantik ya, supaya terlihat lebih estetis, kita mungkin bisa menambahkan beberapa ornamen ya atau hiasan di atas permukaannya. Nah mungkin adik-adik bisa merencanakan terlebih dahulu nih mau menggunakan hiasan apa, dan mungkin bisa ditata sebelum kita tempel.
Nah, ini sudah kita beri renda ya adik-adik ya. Jadi fungsi dari renda ini juga supaya tutupnya terlihat lebih rapi ya, karena tadi kan terlihat potongannya. Nah, karena sudah tertutup renda nih, jadinya terlihat lebih rapi dan juga cantik. Nah, selanjutnya, supaya lebih bagus ya, supaya lebih cantik ya, supaya terlihat lebih estetis, kita mungkin bisa menambahkan beberapa ornamen ya atau hiasan di atas permukaannya. Nah, mungkin adik-adik bisa merencanakan terlebih dahulu nih mau menggunakan hiasan apa, dan mungkin bisa ditata sebelum kita tempel. Terlihat lebih cantik ya adik-adik ya. Ini sudah selesai nih untuk tempat tisu dari tutup botol. Kita mungkin tinggal masukkan mesinnya ya. Oke adik-adik, nah ini nih bisa kalian lihat hasil dari kreasi tutup botol tempat tisu kita hari ini. Wah, lucu banget ya adik-adik ya. Jadi ternyata selain kita bisa membuat barang yang bermanfaat nih, kita juga mengurangi sampah plastik ya adik-adik ya. Nah, barangkali untuk adik-adik nih yang tidak ingin membuat bentuk lingkaran seperti ini, adik-adik bisa membuat dengan bentuk apapun ya adik-adik ya. Misalkan persegi panjang ataupun juga tisu dengan persegi yang kecil itu. Nah, nanti untuk ukurannya adik-adik bisa sesuaikan sendiri ya. Nah, ini kakak pilih yang termudah ya adik-adik ya, yaitu bentuk lingkaran yang mungkin untuk tutup botolnya sendiri sudah kakak sediakan untuk adik-adik di rumah. Begitu ya adik-adik ya. Nah, untuk tugas Friday Class kita hari ini sama seperti biasanya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mengumpulkan 2 buah foto dokumentasi nih, yaitu tentang foto proses ketika adik-adik melakukan pembuatan, dan yang kedua adalah hasil akhir di mana kreasi adik-adik sudah jadi. Jangan lupa menyertakan foto diri ya seperti ini. Oke, sekian kegiatan Friday Class kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik ya. Kakak tunggu hasil dari kreasi kalian ya. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.